Tuhan yang fisik bisa mati, yang roh enggak, ya. Tuhan yang fisik bisa mati, yang roh enggak, ya. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Ini Suhu mau ngasih penjelasan ya kepada saudara-saudaraku yang lain yang masih bingung, blunder ribuan tahun kagak paham-paham, ya. Pak Dede, Tuhan kok bisa mati? Ini dia, ya. Tuhan yang fisik bisa mati, Tuhan yang roh enggak. Lu sampel toh? Loh, Tuhan kok fisik, Pak? Lah iya dong. Allah yang berkarya itu disebut Tuhan. Eksistensi Allah, Yohanes 1 ayat 1, ini bahasa saya ya. Yang duduk manis di tahta surga itu Allah, roh, punya nama Yesus. Sedangkan yang berkarya menciptakan segala sesuatu disebut Tuhan, roh juga, namanya Yesus juga. Jadi Allah dan Tuhan itu satu roh, satu nama, yaitu Yesus. Lalu nama ini masih dirahasiakan berabad-abad lamanya di dalam Roma 16 ayat 25. Mulai dinyatakan di dalam perjanjian lama sebagai Yahweh. Lalu di dalam perjanjian baru, barulah Allah ini menjadi fisik, berkarya sebagai fisik. Berarti Tuhan dong. Betul, makanya Yesus itu disebut Tuhan walaupun fisik manusia. Bahkan Yesus sendiri berkata, "Aku guru dan Tuhan." Di dalam Yohanes 13 ayat 13. Berarti Tuhan bisa mati? Bisa mati. Tuhan yang fisik. Perhatikan 1 Korintus 11 ayat 26. Paulus berkata, kematian Tuhan. Kita memperingati kematian Tuhan. Paulus yang ngomong, tapi Paulus yang sama mengatakan Efesus 2 ayat 15 dengan matinya sebagai manusia. Jadi dengan matinya sebagai manusia maka membatalkan hukum Taurat. Jadi Yesus fisik itu manusia dong, betul, tapi disebut Tuhan benar-benar karena Allah yang berkarya. Yesus fisik manusia disebut Tuhan karena Allah yang berkarya. Sedangkan Yesus yang roh di surga disebut Tuhan karena roh. Karena sudah berubah dari fisik manusia menjadi roh, ya. Jadi Tuhan yang fisik bisa mati, Tuhan yang roh enggak. Simple toh? Ya, silakan Anda baca 1 Korintus 11 ayat 26, ya. Kita memperingati kematian Tuhan. Atau Anda bisa baca Roma 10 ayat 9. Ini jadi senjatanya Romo Dagu Bewok, ya, sama Romo Batuk Nonong Siti, ya toh, yang mengatakan Tuhan mati lalu Tuhan Yesus dibangkitkan oleh Allah. Itu Roma 10 ayat 9. Lambok kamu baca Roma 10 ayat 12. Allah yang satu adalah Tuhan. Berarti yang membangkitkan Yesus adalah Allah. Betul, Allah itu Yesus sendiri. Betul, makanya Yohanes 10 ayat 5 ayat 18, aku berkuasa mengambilnya kembali. Jadi yang membangkitkan Yesus adalah Allah. Yes, sebab Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya, blunder Pak, blunder 2000 tahun. Lah kamu yang dipelajari teologi sih. Belajar Alkitab sama HTD gratis, ya. Dari dulu 2000 tahun kagak bisa apa? Clear ya toh. Tuhan kok mati? Ya Tuhan yang fisik bisa mati. Tapi Tuhan yang roh enggak. Lah buktinya ada ayat kok dengan matinya sebagai manusia. Oh, Tuhan yang manusia mati, manusia mati. Tapi juga Paulus yang sama menulis kita memperingati kematian Tuhan. Paulus cerdas, pinter, ngerti bedanya Tuhan yang fisik dengan Tuhan yang roh. Tuhan yang fisik itu Allah yang berkarya, sedangkan Tuhan yang roh adalah Allah yang roh itu sendiri. Very clear toh? Simple toh? Ya, Romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng 2000 tahun
muter-muter jungkir balik. Romo cuman mengandalkan dagu bewok, Romo cuma mengandalkan bathuk nonong sitik. Ya, mestinya pemahaman itu kebenaran Alkitabiah. Ikut sekolah Alkitab di tempat kami, Romo, kamu ikut sekolah Alkitab tempat kami. Ya, bathuk nonong sitik, kamu ikut sekolah Alkitab tempat kami, supaya kamu tahu doktormu itu TK di tempat kami. Ya, supaya tidak melakukan penyesatan terhadap jemaat. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.